Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Divansa Fitri dengan NIM 2005510147 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Kecerdasan Emosional terhadap Kepuasan Kerja, Studi pada Karyawan Toserba Maige di Kabupaten Brebes. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat dan sangat dinamis. Setiap organisasi berusaha untuk bersaing semaksimal mungkin untuk tetap menjadi yang terdepan dengan menerapkan berbagai strategi bisnis yang didukung oleh sistem manajemen yang efektif. Salah satunya adalah Toserba Maiga yang merupakan supermarket di Kabupaten Brebes. Supermarket ini menjual berbagai macam produk, makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Supermarket ini berawal dari sebuah toko sembako yang dikelola oleh Bapak Haji Mohcanib dengan jumlah karyawan hanya 1 orang. Pada tahun 2011, toko sembako ini dikembangkan menjadi supermarket dengan nama Toserba Maiga yang diambil dari nama seluruh keluarga dan saat ini memiliki jumlah karyawan 110. Hingga saat ini, Toserba Maiga sudah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Brebes. Karena pada Toserba Maiga juga terdapat kolam renang, pemancingan, terapi ikan, dan juga arena bermain anak. Toserba Maiga berkompetisi dengan pesaing lain. Supermarket ini dituntut untuk bekerja dengan efektif, efisien, dan produktif sehingga mampu meningkatkan daya saing. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting yang dapat menentukan kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan seringkali memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meskipun dengan cara yang bervariasi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya dari setiap perusahaan atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan hal ini mempengaruhi produktivitas dari organisasi. Untuk slide selanjutnya terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga di Kabupaten Brebes? Masalah kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga di Kabupaten Brebes? Rumusan masalah ketiga, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga di Kabupaten Brebes? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga di Kabupaten Brebes. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga Kabupaten Brebes. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja pada karyawan Toserba Maiga Kabupaten Brebes. Selanjutnya, terdapat tinjauan pustaka dari 4 variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bass dan Avolio tahun 2007, kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan intelektual stimulasi yang bersifat individual dan karismatik. Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi perhatian mereka kepada bawahannya. Mereka mengubah kesadaran bawahannya terhadap masalah apapun untuk membantu mereka memahami masalah-masalah sebelumnya dengan cara-cara baru, dan mereka dapat memberi semangat dan juga inspirasi bawahannya untuk menciptakan upaya ekstra guna mencapai tujuan kelompok. Yang kedua, budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 2007, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh suatu organisasi. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Menurut Goleman tahun 2009 mengatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang yang lebih besar untuk memotivasi diri sendiri
tangguh dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasan hati, serta mengatur keadaan mentalnya. Yang keempat ada kepuasan kerja. Menurut Weiss pada tahun 2002, kepuasan kerja dicirikan sebagai keadaan emosional dan ekspresi positif yang dihasilkan dari evaluasi individu terhadap pekerjaannya. Sedangkan Hasibuan pada tahun 2019 mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap emosional menyukai pekerjaan seseorang. Pada dasarnya, kepuasan kerja adalah masalah individu. Tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda tergantung nilai yang diharapkan pada dirinya. Untuk slide selanjutnya terdapat kerangka pikiran. Dapat dilihat dari gambar bahwa gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja merupakan hipotesis 1, budaya organisasi terhadap kepuasan kerja merupakan hipotesis 2, dan kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja merupakan hipotesis 3. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai metode penelitian. Dalam penelitian saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang saya peroleh adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan menyebar kuesioner, dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah regresi linear berganda, serta saya mengolah data menggunakan teknik IBM SPSS versi 23. Baik, untuk selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan Toser Bermaiga di Kabupaten Brebes. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Toser Bermaiga di Kabupaten Brebes dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan teknik purposive sampling. Yang kedua, deskripsi responden. Responden yang mengisi kuesioner adalah karyawan Toser Bermaiga di Kabupaten Brebes. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 52%. Usia pekerja didominasi oleh usia 20-25 tahun sebanyak 51%. Masa jabatan didominasi oleh masa 1-5 tahun sebanyak 60%. Dan pendidikan terakhir didominasi oleh tamatan SMA sebanyak 59%. Yang ketiga, deskripsi variabel. Dalam penelitian ini, rata-rata jawaban responden menggunakan skala Likert pada indikator variabel gaya kepemimpinan transformasional memiliki nilai rata-rata sebesar 4,05. Variabel budaya organisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,97. Variabel kecerdasan emosional memiliki nilai rata-rata sebesar 4,12, dan untuk variabel kepuasan kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 4,05. Yang keempat ada uji validitas. Nilai Kaiser-Meyer-Ohlin Measure of Sampling Adequacy atau KMO pada variabel gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja menunjukkan nilai lebih besar dari 0,5, yang berarti kriteria kecukupan sampel telah terpenuhi. Untuk nilai loading faktor pada masing-masing variabel lebih dari 0,4 sehingga dapat dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,70. Artinya bahwa variabel gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, kecerdasan emosional, dan kepuasan kerja menunjukkan hasil yang reliabel. Untuk uji F, nilai signifikan pada uji F 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kecerdasan emosional dapat dinyatakan signifikan. Untuk selanjutnya, koefisien determinasi nilai adjusted R-square sebesar 0,659. Hal ini berarti 65,9% variabel besarnya kepuasan kerja dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kecerdasan emosional. Sedangkan pengaruh lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati atau dari luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis 1, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.
Yang kedua, hasil pengujian hipotesis 2 pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hasil dapat disimpulkan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis 3 pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,273. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka, hasil dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Untuk kesimpulan, yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, pimpinan sangat baik dalam memberikan dorongan dan motivasi kerja pada karyawannya, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Yang kedua, budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, budaya organisasi mempunyai peran dalam membentuk perilaku positif karyawan, dalam menjalankan tugas, dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi bukan hanya sebagai penyatuan bagi anggota organisasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan serta membentuk sikap dan perilaku karyawan. Sehingga semakin kuat budaya organisasi, maka semakin meningkat kepuasan kerja pada karyawan. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak berpengaruh dalam kepuasan kerja. Dalam Toserba Maiga, karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti gaji dan keamanan kerja, sehingga dalam bekerja kurang memperhatikan perasaan dan kepekaan terhadap rekan lainnya. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.